Ketika dakwah telah sempurna dan Islam telah menguasai keadaan, tanda-tanda perpisahan dengan kehidupan dan dengan orang-orang yang masih hidup mulai tampak terasa dalam perasaan beliau. Dan semakin jelas lagi dari perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan beliau, Nabi Muhammad SAW. Pada bulan Ramadan tahun 10 Hijriah, Rasulullah SAW beriktikaf selama 20 hari, di mana pada tahun-tahun sebelumnya beliau tidak pernah beriktikaf kecuali 10 hari saja. Dan malaikat Jibril bertadarus Al-Quran dengan beliau sebanyak 2 kali. Dan telah diturunkan kepada beliau di pertengahan hari tasyrik surah An-Nasr, sehingga beliau mengetahui bahwa hal itu adalah perpisahan dan merupakan isyarat akan dekatnya kepergian beliau untuk selama-lamanya. Dan di awal bulan Safar tahun 11 Hijriah, beliau pergi menuju Uhud, kemudian melakukan sholat untuk para syuhada sebagai ungkapan perpisahan bagi orang-orang yang masih hidup dan yang telah mati. Pada tanggal 29 bulan Safar tahun 11 Hijriah, setelah Rasulullah menghadiri penguburan jenazah seorang sahabat di Baqi', beliau mulai merasakan pusing di kepalanya dan panas mulai merambat pada sekujur tubuhnya. Kemudian di hari Rabu, 5 hari sebelum beliau wafat, demam menyerang seluruh tubuhnya hingga sakitnya pun semakin parah dan beliau pingsan karenanya. Dan pada saat beliau membaik, kemudian beliau masuk ke dalam masjid dengan keadaan kepala diikat dengan sorban berwarna hitam, lalu duduk di atas mimbar. Beliau berkhutbah di hadapan para sahabatnya yang berkumpul di sekelilingnya. Beliau bersabda, "Laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid." Dan kemudian beliau bersabda, "Janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah." Dan pada saat itu Rasulullah SAW menawarkan dirinya untuk dikisos atau menerima balasan dengan berkata, "Barang siapa yang pernah aku pukul punggungnya, maka inilah punggungku, pukullah ia. Dan barang siapa yang pernah aku hina harga dirinya, maka inilah harga diriku, hinalah ia." Setelah itu, beliau turun dari mimbar untuk melaksanakan sholat duhur. Kemudian duduk di atas mimbar dan mengulangi perkataannya yang pertama tentang permasalahan antar sesama dan yang lainnya. Kemudian ada seseorang berkata, "Sesungguhnya engkau memiliki hutang kepadaku 3 dirham. Beliau pun berkata, "Bayarkan kepadanya hutangku, wahai Fadl." Lalu beliau berwasiat tentang kaum Ansor. "Aku mewasiatkan kepada kalian tentang kaum Ansor. Sesungguhnya mereka adalah kelompokku dan penolongku. Mereka telah benar-benar menyelesaikan tugas yang telah dibebankan kepada mereka, dan yang tersisa adalah hak-hak mereka. Maka terimalah kebaikan mereka dan maafkanlah kesalahan mereka." Kemudian beliau berkata, "Sesungguhnya ada seorang hamba yang diminta untuk memilih satu dari 2 hal oleh Allah, antara diberikan kepadanya segala kemewahan dunia sesukanya atau diberikan kepadanya apa yang ada di sisinya, maka ia memilih apa yang ada di sisinya." Kemudian Abu Bakar pun menangis dan berkata kepada Rasulullah, "Bapak dan ibu kami sebagai tebusan bagimu." Kemudian para sahabat pun berkata, "Lihatlah orang tua ini." Rasulullah SAW mengabarkan tentang seorang hamba yang diberi Allah kesempatan untuk memilih antara diberikan kepadanya kemewahan dunia atau apa yang ada di sisinya. Malah ia mengatakan, "Bapak dan ibu kami sebagai tebusan bagimu." Ternyata Rasulullah SAW itu sendirilah orang yang diberi kesempatan memilih, sedangkan Abu Bakar adalah orang yang paling berilmu di antara kami. Selanjutnya Rasulullah berkata,
Sesungguhnya, orang yang paling berjasa padaku dalam persahabatan dan hartanya adalah Abu Bakar. Seandainya aku boleh menjadikan seseorang sebagai kekasihku selain Tuhanku, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Hanya saja yang ada adalah persaudaraan Islam dan kasih sayang karena Islam. Tidak ada satupun dari pintu masjid yang tidak ditutup kecuali pintu bagi Abu Bakar. Pada hari Sabtu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan penyakit pada dirinya berkurang, sehingga beliau keluar dengan dipapah 2 orang untuk menunaikan sholat duhur. Sedangkan Abu Bakar tengah melakukan sholat bersama para sahabat sebagai imam. Ketika Abu Bakar melihatnya, ia pun bergerak mundur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat dengan kepalanya agar dia tidak mundur. Beliau berkata, "Dudukkanlah saya di samping Abu Bakar." Kemudian mereka berdua mendudukan Rasulullah di sebelah kiri, sehingga Abu Bakar mengikuti salat Rasulullah dan memperdengarkan takbir Rasulullah kepada para jamaah. Kemudian sehari sebelum wafat, yaitu pada hari Ahad, beliau memerdekakan budak-budaknya dan bersedekah dengan 6 atau 7 dinar yang dimilikinya, serta memberikan senjata-senjatanya kepada kaum muslimin. Di malam harinya, Aisyah membawa lampunya kepada seorang tetangga perempuan. Aisyah berkata, "Berikanlah kepada kami sedikit dari minyak yang kamu miliki pada lampu kami ini." Dan baju besi beliau pada saat itu masih tergadaikan kepada orang Yahudi dengan harga 30 sak gandum. Anas bin Malik meriwayatkan bahwa pada saat kaum muslimin sholat subuh pada hari Senin dan Abu Bakar menjadi imam mereka, Rasulullah secara tiba-tiba mengagetkan mereka dengan membuka tirai kamar Aisyah untuk melihat mereka, sedangkan mereka berada pada barisan sholat. Rasulullah pun tersenyum, maka Abu Bakar pun mundur ke belakang untuk mencapai shaf, karena mengira bahwa Rasulullah ingin keluar untuk menunaikan sholat. Anas berkata, hampir saja kaum muslimin tergoda untuk membatalkan sholat, karena bahagia dengan munculnya Rasulullah, sehingga Rasulullah pun memberikan isyarat dengan telunjuknya kepada mereka agar mereka menyempurnakan sholat. Setelah itu, beliau masuk ke dalam kamar dan menurunkan tirainya. Kemudian Rasulullah tidak mendapati lagi waktu sholat yang berikutnya. Penyakit Rasulullah semakin parah dan bertambah berat. Beliau pun menutupkan pakaiannya ke wajahnya, kemudian membukanya kembali dan berkata, "Laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid." Beliau mengingatkan akan sesatnya perbuatan mereka. Tidak boleh ada 2 agama di bumi Arab ini. Kemudian beliau berwasiat kepada manusia seraya berkata, jagalah sholat, dan budak-budak kalian jangan sekali-kali kalian abaikan." Beliau mengulang-ulangnya hingga beberapa kali. Detik-detik kematian pun tiba. Aisyah menyandarkan tubuh beliau kepadanya. Ia berkata, "Termasuk di antara nikmat Allah yang diberikan kepadaku adalah bahwa Rasulullah wafat di rumahku, di antara paru-paruku dan tenggorokanku. Allah mengumpulkan antara ludahku dan ludahnya pada saat kematiannya." Kemudian Abdurrahman bin Abu Bakar masuk. Di tangannya ada sepotong siwak, sedangkan Rasulullah bersandar pada tubuhku. Aku melihat Rasulullah memandang siwak tersebut, dan aku tahu bahwa ia menyukai siwak. Aku berkata kepadanya, "Maukah aku ambilkan untukmu?" Beliau menganggukkan kepalanya. Kemudian aku berikan siwak tersebut kepadanya. Akan tetapi siwak tersebut sangat keras baginya, sehingga aku bertanya kepadanya, "Maukah aku lunakkan untukmu?" Beliau mengisyaratkan dengan kepalanya bertanda mengiyakan. Maka aku pun melunakkannya. Kemudian Rasulullah menggosokkan pada giginya. Di dalam sebuah riwayat lainnya disebutkan bahwa beliau bersiwak dengan sebaik-baiknya sebagaimana kita lakukan. Di depan beliau ada sebuah bejana berisi air, lalu beliau memasukkan kedua tangannya ke dalam air tersebut,
kemudian mengusapkannya ke wajahnya, kemudian berkata, La ilaha illallah, sesungguhnya kematian itu mengalami sekarat. Tak berapa lama selesai bersiwak, Rasulullah mengangkat tangan dan jarinya dan menatapkan pandangannya ke atap. Kedua bibirnya bergerak dan Aisyah mendengarkannya. Beliau berkata, bersama-sama dengan orang-orang yang telah engkau anugerahi nikmat, yaitu para nabi, as-shadiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang solih. Ya Allah, ampunilah dan kasihanilah aku, pertemukan aku dengan Ar-Rafiq al-A'la, para nabi yang tinggal di Iliyin yang paling tinggi. Ya Allah, Ar-Rafiq al-A'la, para nabi yang tinggal di Iliyin yang paling tinggi. Beliau mengulangi kalimat yang terakhir ini 3 kali. Kemudian tangannya miring dan beliau pun akhirnya berjumpa dengan Ar-Rafiq al-A'la, para nabi yang tinggal di Iliyin yang paling tinggi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kejadian ini berlangsung pada saat waktu duha sedang panas-panasnya, yaitu pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Umur beliau saat itu telah mencapai 63 tahun lebih 4 hari. Abu Bakar pun datang dengan menunggang kuda dari tempat tinggalnya di kampung. Kemudian ia turun dan masuk ke dalam masjid. Ia tidak berbicara kepada mereka yang hadir hingga masuk ke bilik Aisyah dan menuju ke tempat Rasulullah yang sedang ditutupi dengan kain lebar. Abu Bakar membuka wajahnya, kemudian menundukkan kepala kepadanya, lalu menciumnya dan menangis. Selanjutnya ia berkata, Ayah dan ibuku sebagai tebusan bagimu. Allah tidak akan menyatukan padamu 2 kematian. Adapun kematian yang telah ditetapkan oleh Allah atasmu telah engkau alami. Kemudian Abu Bakar keluar, sedangkan Umar tengah berbicara dengan orang-orang yang hadir di masjid. Abu Bakar berkata, Duduklah wahai Umar. Akan tetapi Umar tidak mau duduk. Kemudian Abu Bakar membaca kalimat syahadat, sehingga orang-orang datang mengerumuninya dan meninggalkan Umar. Abu Bakar berkata, Amma ba'du, barang siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad SAW, maka sesungguhnya beliau telah mati. Dan barang siapa di antara kalian yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah itu maha hidup dan tidak akan mati. Allah berfirman, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang dan murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka dia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surah Al-Imran ayat 144. Seketika itu, Umar pun menyadari bahwa Rasulullah telah wafat. Beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah detik-detik wafatnya Rasulullah ialah betapa tinggi nilai sholat di hadapan Rasulullah SAW, betapa agung kedudukan sholat di hadapan sunnah, ketetapan, serta syariat Islam. Kemudian Rasulullah SAW memberikan isyarat secara implisit akan kedudukan Abu Bakar setelah wafatnya Rasulullah, yaitu orang yang pantas dan patut mengganti Rasulullah setelah wafatnya. Dan hendaknya seorang imam apabila ia uzur mampu menugaskan orang yang piawai dan mampu untuk menjadi imam sholat dan imam negara. Kemudian hikmah lainnya ialah tentang bagaimana besarnya cinta para sahabat, terutama Abu Bakar, Umar bin Khattab dan yang lainnya.